Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, senang sekali hari ini dapat menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian dalam saat teduh GPDI Mahanaim. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala untuk kita mengawali doa saat teduh pada hari ini. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang telah kami alami. Terima kasih buat segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari urapan-Mu turun atas kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk merenungkan firman-Mu dan berjumpa dengan pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kita akan belajar tentang nama-nama Allah atau gelar-gelar yang dimiliki oleh Tuhan. Dan kita sampai pada nama Allah yang kelima, yaitu El Betel, Allah yang di Betel. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ini adalah kisah pelarian Yakub. Kita semua mengerti bahwa ada dua orang saudara, yaitu Yakub dan Esau. Esau adalah anak yang sulung dan Yakub adalah anak yang bungsu. Sesuai dengan tradisi dan budaya di Israel, maka anak-anak sulung berhak untuk mendapatkan hak kesulungan dari orang tuanya. Tetapi saudara-saudaraku, ada sebuah tragedi ketika Ishak ingin memberikan hak kesulungan kepada Esau. Tiba-tiba Yakub nyelonong. Dia datang lebih dahulu kepada ayahnya. Lalu ayahnya yang sudah tua, yang matanya sudah samar-samar untuk melihatnya. Lalu mulai melepaskan hak kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Esau. Tetapi hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Nah, ketika Esau mengetahui bahwa hak kesulungannya telah diambil oleh adiknya, maka panaslah hatinya. Lalu dia marah, dia dendam, dia dengki, dia ingin membunuh Yakub. Karena dia diancam oleh kakaknya, maka Yakub meninggalkan rumahnya. Dia meninggalkan tanah kelahirannya. Lalu dia pergi ke Mesopotamia. Dia ingin pergi melarikan jauh dari hadapan Esau. Nah, saudara-saudara, dalam pelarian itulah maka dia tiba dalam satu tempat yang namanya Betel. Dan disitulah dia mendapat mimpi bahwa ada tangga yang berdiri dari bumi ke langit. Lalu malaikat Tuhan turun naik ke atas tangga itu. Dan ketika Yakub bangun dari tempat itu, maka dia berkata, sungguh di tempat ini ada Tuhan. Lalu dia mendirikan sebuah batu di Betel itu. Lalu kemudian dia bernasar kepada Tuhan. Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ada nasar yang disampaikan oleh Yakub bahwa kalau Tuhan menyertai perjalanannya ketika dia dikejar oleh Esau kakaknya, dan Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan perlindungan, maka dia akan menjadikan Allah itu menjadi Tuhannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ternyata Allah menyertai perjalanan Yakub sehingga ia tiba di rumah Laban dengan selamat.
Dan selama ia tinggal di rumah Laban, maka Allah juga memberkati dengan berkat-berkat jasmani. Allah memberikan istri kepada Yakub, memberikan anak-anak, dan memberikan harta benda yang sangat banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam pasal yang ke-35 ini, maka kita tahu ketika Yakub sudah berada di rumah pamannya, lalu kembali Allah memanggilnya untuk kembali ke Betel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mendengar panggilan Tuhan agar Yakub kembali ke Betel, tempat yang dulu dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia pernah bermimpi ada tangga yang sangat tinggi dan ada kedahsyatan Tuhan yang dia alami. Maka Allah mengundang kembali untuk dia ada di tempat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub, maka kalau kita membaca ayat yang ketiga dari Kejadian pasal yang ke-35, demikian firman Tuhan. Marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara-saudaraku, Yakub tidak berlama-lama. Ketika dia dengar firman Tuhan, maka dia melakukannya. Seharusnya demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat kita mendengar firman Tuhan, maka kita tidak akan menunda lama. Terus kita mengerjakannya, terus kita melakukannya. Dan ketika Yakub mendengar firman Tuhan, maka dia mengajak seluruh isi keluarganya pergi ke Betel, dan di sana dia membangun mezbah bagi Tuhan. Di sana dia mendirikan mezbah bagi Allah, sebab katanya, Allah telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tempat itulah kemudian Yakub memanggil Allahnya sebagai sebutan El Betel, Allah yang di Betel. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita pada hari-hari ini? Apa korelasinya Allah El Betel dengan kehidupan kita? Saudaraku, sebagaimana Allah telah mengerjakan kuasanya kepada Yakub, maka hal yang sama Tuhan juga akan kerjakan kepada kita. Ada dua hal yang Allah kerjakan kepada Yakub, dan dua hal itu juga akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan demikian, Allah El Betel telah menjawab Yakub pada masa kesesakannya. Saudaraku, kemana enggak sesak pada waktu itu? Sebagai dua orang bersaudara seharusnya penuh dengan kasih mesra. Seharusnya penuh dengan cinta, dengan persaudaraan yang begitu akrab. Tetapi kakaknya sendiri telah mengangkat pedang dan akan membunuh adiknya. Dia lari, dia tinggalkan kakaknya. Saya sangat memahami bagaimana rasa hati Yakub pada waktu itu. Dia diterpa dengan kesesakan yang begitu dalam. Karena orang yang dulu mengasihinya, tangan yang dulu memeluknya, tangan yang dulu menggandengnya, tangan yang dulu menuntut, tangan yang sama akan membunuhnya. Oleh sebab itu dia sesak hatinya. Tetapi bersyukur Allah El Betel telah menjawab Yakub pada masa kesesakan. Di masa-masa kesesakan Allah El Betel tidak pernah meninggalkan Yakub. Allah El Betel menyertai Yakub. Allah El Betel menjadi penolong pada waktu kesesakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kesesakan yang sedang kau alami pada hari-hari ini? Mungkin dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam pengalaman. Tetapi pada intinya kita sedang mengalami kesesakan. Karena berbagai duka yang engkau alami. Karena berbagai persoalan hidup yang engkau alami. Karena kesulitan-kesulitan yang engkau alami. Tapi dengar pada hari ini, Allah El Betel yang telah menolong Yakub pada masa kesesakan, Allah yang sama juga akan menolong hidup saudara. Yakub berkata, Allah telah menjawab aku pada masa kesesakan. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak mengalami kesulitan hidup. Semua kita mengalami kesulitan hidup. Apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini. Seluruh dunia sedang mengalami kesesakan. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah El Betel. Allah yang menolong kita. Allah yang memberkati kita. Allah yang memberikan jawaban pada masa-masa kesesakan. Dalam kitab Mazmur 18 ayat yang ke-7. Pemazmur juga memberikan kesaksian kepada kesesakan. Mazmur 18 ayat yang ke-7.
Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Apapun kesesakan yang engkau alami, berseru dan berteriaklah kepada Tuhan. Karena Allah yang di sorga tidak akan pernah menutup mata untuk mendengarkan kita. Dengar saudara, kalau kita datang kepada manusia, tidak semua orang merentangkan tangan dan menyambut kita. Tapi kalau engkau datang kepada El Betel, maka dia akan membuka tangannya, membuka telinganya, mendengarkan seruannya. Apapun yang engkau hadapi pada hari-hari ini, berserulah pada masa kesesakan. Kalau di masa kesesakan Allah menjawab Yakub, maka hal yang sama El Betel juga akan menjawab saudara. Yang kedua, apa yang dikerjakan Allah El Betel kepada Yakub. Allah yang di Betel telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudaraku bisa membayangkan bagaimana pedihnya hati Yakub pada waktu itu. Dia harus lari dari kejaran kakaknya karena kakaknya sedang marah dan ingin membunuhnya. Tidak tahu harus bagaimana perjalanan yang akan ditempuh. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi di tengah jalan. Tetapi Allah El Betel yang telah menjumpainya di Betel itu menyertai, menolongnya sehingga dia selamat sampai kembali lagi ke tempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menyertai Yakub, percayalah Tuhan juga akan menyertai kita. Dalam masa-masa yang sukar yang sedang kita lewati bersama, yakinlah bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan bisa menyertai Yakub, maka Tuhan juga bisa menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub, maka Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun tantangan yang engkau hadapi, jangan pernah menyerah. Seberat apapun persoalan yang sedang engkau pikul, jangan pernah berhenti. Karena ada Allah El Betel yang sedang menyertai kita. Ibrani pasal 13 ayat 5b, saya ingin bagikan kepada saudara, demikianlah firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah, saudara kandung bisa meninggalkan Yakub, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara kandung pernah mengangkat pedang dan akan membunuhnya, tetapi Tuhan tetap menyertainya. Oleh karena itu kuatkan hatimu dan percayalah penuh kepada Tuhan bahwa Allah El Betel yang telah menyertai perjalanan Yakub, Allah yang sama akan menyertai perjalanan kita di hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat Allah El Betel yang telah menjawab Yakub pada masa kesesakan dan juga menyertai dalam perjalanannya. Allah yang sama juga akan menjawab doa-doa kami. Allah yang sama juga akan menyertai perjalanan kami. Itulah sebabnya dari tempat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri saat teduh kami pada hari ini, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya tangan yang sama akan memberkati dan menyertai mereka. Di masa-masa kesesakan yang umat-Mu alami, hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kiranya pertolongan ilahi nyata atas hidup mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dilepaskan. Dan mereka yang memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup. Di dalam nama Yesus, seluruh kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan cukupi. Tolong seluruh umat-Mu Tuhan. Kiranya anugerah-Mu turun atas mereka. Kasih karunia Allah dan belas kasihan-Nya kiranya menyertai perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu, untuk setiap firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.